Sektor pertambangan dan energi menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye, baik di tingkat daerah maupun nasional selama puluhan tahun. Mahalnya logistik dalam gelanggang pemilu menjadi alasan utama mengapa keterlibatan oligark tak pernah bisa diredam. Kontestasi Pilpres 2024 sepertinya bukan hanya pertarungan politik antar elit partai, tapi juga pertarungan para pebisnis dan oligarki. Hal ini terbukti dengan banyaknya nama-nama konglomerat yang bisnisnya berpusat di sektor industri ekstraktif masuk sebagai tim pemenangan atau menyatakan dukungan kepada para paslon. Tak tanggung-tanggung, ketiga pasangan capres di pemilu kali ini semuanya punya keterkaitan dengan oligarki tambang dan energi. Lantas, siapa saja mereka? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maju sebagai pasangan capres-cawapres diusung dan didukung penuh oleh Partai Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Umat. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat tambang, khususnya batu bara dan nikel, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Surya Paloh, Ahmad Ali, Yusuf Kala, Fahru Rozi, Jan Dermadi, Rahmat Gobel, dan Susno Duaji. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Ketua Dewan Pembina Timnas Amin, adalah pengusaha elit dengan total kekayaan mencapai 6,6 triliun pada 2021. Surya Paloh menjadi salah satu raja media di Indonesia melalui Bendera Media Group yang menaungi Metro TV hingga Media Indonesia. Selain konglomerasi media, bisnisnya melebar ke sektor industri makanan dan catering, properti, perhotelan, hingga pertambangan. Pada sektor tambang, bisnis Surya Paloh tercatat melalui anak usaha PT Media Jaya Bersama bernama PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 4.600 hektar di Nagan Raya dan Aceh Barat. Pada 2022, masyarakat di 5 desa di Nagan Raya Aceh mendemo PT Bara Energi Lestari karena dinilai tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Sedangkan PT Mifa Bersaudara dituding menumpahkan batu bara yang mencemari laut dan merugikan nelayan. Melalui PT Surya Jaya Capital, Surya Paloh dan anaknya, Prananda Paloh, tercatat memiliki saham di PT Media Mining Resources. Media Mining Resources juga diketahui memiliki 20% saham di PT Emas Mineral Murni yang memiliki konsesi pertambangan emas di Aceh seluas 10.000 hektar. Masalahnya, keberadaan perusahaan tambang ini mendapat penolakan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat di Nagan Raya dan Aceh Tengah karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan memicu bencana ekologis. Belum lagi, area konsesi perusahaan ini masuk ke dalam kawasan ekosistem Leuser, wilayah konservasi alam yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia sejak 2004. Sejumlah gugatan yang dilayangkan aktivis lingkungan dan masyarakat berujung pada pencabutan izin oleh Mahkamah Agung pada 2020. Bisnis Surya Paloh yang lain ada di sektor pertambangan minyak dan gas melalui PT Surya Energi Raya yang beroperasi di Blora dan Bojonegoro. Yusuf Kala bukan nama yang asing dalam dunia politik Indonesia. Wakil Presiden di era SBY dan Jokowi ini kini mematapkan dukungan kepada Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya dikenal sebagai politisi, Yusuf Kala juga dikenal sebagai konglomerat di kawasan timur Indonesia. Melalui Bendera Kala Group, bisnisnya menggurita dari otomotif, properti, konstruksi, manufaktur, hingga tambang dan energi. Keluarga Kala memiliki perusahaan multinasional bernama PT Bukaka Teknik Utama. Beberapa anak usaha perusahaan ini membangun dan mengoperasikan 2 pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada 2022, PT Bukaka Teknik Utama diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PLN tahun 2016. Setahun setelahnya, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofia Balfas, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek tol Jakarta Cikampek 2 atau yang dikenal dengan tol MBZ. Yusuf Kala juga merambah ke bisnis pengolahan mineral. Di Sulawesi Selatan, dirinya membangun smelter nikel melalui PT Bumi Mineral Sulawesi. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2014 ini sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh keluarga Yusuf Kala. Perusahaan ini juga akan masuk dalam industri baterai dan akan membangun smelter bekerja sama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company. Selain itu, melalui PT Bukaka Mandiri Sejahtera, Yusuf Kala memiliki unit usaha yaitu PT Mitra Karya Agung Lestari, perusahaan tambang nikel dengan konsesi seluas 743 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Susno Duaji adalah mantan Kabariskim Polri yang kemudian dipenjara selama 3,5 tahun akibat kasus korupsi pemotongan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 yang merugikan negara sebesar 8,1 miliar. Dirinya juga terjerat kasus suap sengketa bisnis PT Salma Arwana Lestari.
Setelah pensiun dari Polri, Susno terjun ke politik, menjadi tim hukum Amin, dan juga menggeluti bisnis tambang. Susno tercatat sebagai pemilik PT Citra Bara Raya dan PT Dirar Dwaga Energi, dua perusahaan batu bara yang memiliki konsesi seluas 1.800 hektar di Lahat, Sumatera Selatan. Fahrul Razi adalah purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Aneka Tambang sebelum akhirnya mengundurkan diri setelah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Agama pada 2019. Selain itu, Fahrul Razi juga tercatat pernah menjabat sebagai komisaris di PT Toba Sejahtera, perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai komisaris di PT Mas Arya Tunggal Abadi, perusahaan tambang pasir kuarsa dengan konsesi seluas 5 hektar di Lebak, Banten. Perusahaan Fahrul Razi ini pun tak luput dari permasalahan. Kepolisian Polda Banten menyebut PT Mas Arya Tunggal Abadi merupakan salah satu tambang pasir yang diduga tidak memiliki dokumen perizinan. Selanjutnya ada Yan Darmadi, politisi Nasdem, pengusaha properti, dan pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di pemerintahan Jokowi. Pendiri PT Jakarta Setiabudi Internasional yang saat ini didapuk menjadi Dewan Pembina Timnas Amin, dulunya dikenal sebagai salah satu bos judi dan pengusaha kasino di era 1970-an, saat perjudian masih legal di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Darmadi juga tercatat sebagai salah satu pemegang saham sekaligus komisaris utama di Kodel Group, perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, perhotelan, hingga perminyakan. Ahmad Ali adalah Wakil Ketua Umum Nasdem, anggota DPR, sekaligus pelatih kepala Timnas Amin. Sebelum politiknya gemilang, Ahmad Ali pernah terlibat penyalahgunaan narkoba pada 2003 dan menjalani hukuman selama 6 bulan penjara. Tak hanya berpolitik, Ahmad Ali juga mendulang nikel melalui anak-anak dan saudaranya. Kedua anak Ahmad Ali, yaitu Muhammad Anugrah Pratama dan Muhammad Fahri Fadur Rahman, menjabat sebagai komisaris dan direktur di PT Geraha Mining Utama yang mengantongi izin pertambangan nikel dengan konsesi seluas 624 hektar di Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini pernah dituding memiliki cap palsu dalam dokumen izin yang terbit pada 2008. Perusahaan yang memiliki konsesi tambang nikel seluas 3.300 hektar di Kabupaten Morowali bernama PT Otiaya Abadi juga terafiliasi dengan Ahmad Ali. Ahmad Ali pernah menjabat sebagai direktur utama, kemudian dilanjutkan oleh saudara dari istri Ahmad Ali, Tauhid Lawira, yang menjadi komisaris utama perusahaan. Pada 2021, PT Otiaya Abadi diberitakan atas dugaan aktivitas penambangan yang melanggar aturan, namun tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Terakhir, ada Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR yang memegang posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Timnas Amin. Gobel menjalankan bisnis di bawah bendera Gobel Group yang menaungi PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan PT Panasonic Global Energy Indonesia yang memproduksi alat elektronik hingga baterai litium. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diusung oleh banyak partai, dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, hingga PSI. Tak bisa dipungkiri, pengaruh endorsement Jokowi, dukungan koalisi, jaringan relawan hingga pendanaan kampanye yang masif membuat elektabilitas Prabowo Gibran hampir selalu unggul meski dibayang-bayangi isu dinasti politik dan polemik putusan MK. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga memiliki line-up pengusaha dan konglomerat paling mentereng di antara semua capres. Termasuk di antaranya adalah konglomerat yang memiliki tambang batubara dan energi. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, paslon ini setidaknya terafiliasi dengan para konglomerat pemilik perusahaan tambang, khususnya batubara, yang masuk dalam tim pemenangan maupun pendukung. Mereka adalah Hasyim Joyadikusumo, Abu Rizal Bakri, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, Pandu Pratyasahrir, Erlangga Hartarto, Yusril Iza Mahendra, Wisnu Wardana, Mair Al-Gadri, Rosan Roslani, Hatta Rajasa, Erwin Aksa, Ludwig Paulus, Erick Thohir, hingga Garibaldi Thohir. Berbeda dengan dua paslon lain, Prabowo menjadi satu-satunya capres yang punya bisnis di sektor industri ekstraktif. Jejaring bisnis yang dimilikinya membuat Prabowo menjadi capres terkaya dengan kekayaan mencapai 2 triliun. Perusahaan pertama Prabowo adalah Nusantara Energi. Perusahaan yang membawahi sekitar 17 perusahaan ini bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Sahamnya dimiliki oleh Prabowo dan dikendalikan oleh anak dan kolega-koleganya yang kemudian bergabung ke dalam tim kampanye nasional. Nama Nusantara Energi dan Prabowo pernah muncul dalam dokumen Paradise Paper pada tahun 2017. Laporan hasil investigasi jurnalis internasional ini menunjukkan perusahaan Prabowo pernah didaftarkan di kawasan suaka pajak untuk menghindari pajak di dalam negeri.
Melalui PT Nusantara Energi Indokol yang sahamnya dimiliki Prabowo, sekitar 7 perusahaan mengoperasikan tambang batubara seluas 65.000 hektar di Kutai Timur. Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di Provinsi Aceh dengan areal kerja seluas 57.300 hektar, PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.000 hektar di Kutai Timur, PT Tanjung Redep Hutani dan PT Belantara Pusaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 155.610 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Prabowo melalui hak guna usaha yang mendekati 500.000 hektar ini dikonfirmasi sendiri oleh Prabowo pasca debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024. Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Selain itu, Prabowo juga memiliki perusahaan pengolahan kertas bernama PT Kertas Nusantara yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur. Manajemen yang buruk membuat perusahaan ini cukup lama mengalami berbagai masalah, mulai dari pemecatan karyawan hingga penundaan pembayaran gaji. Hashim Joyhadikusumo adalah adik kandung Prabowo, seorang pebisnis kelas atas yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengarah Prabowo Gibran. Jejaring bisnis Hashim berada di bawah bendera Arsari Group, sebuah perusahaan induk dari bisnis yang bergerak di bidang perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, hingga pengembangan energi terbarukan. Arsari Group melalui PT Arsari Tambang memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah di Bangka, Belitung. Hashim juga tercatat sebagai pemilik PT Arsari Tirta Pradana, sebuah perusahaan yang mengerjakan proyek pengadaan air minum di Kalimantan Timur, termasuk berencana menyuplai ke IKN. Konglomerat yang sempat memiliki ladang minyak di Azerbaijan dan Kazakhstan ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia dengan kekayaan mencapai 10,4 triliun pada 2020. Abu Rizal Bakri adalah politisi senior Partai Golkar dan salah satu konglomerat Indonesia. Melalui bendera Bakri Group, bisnisnya menggurita dari pertambangan, migas, properti, media, hingga telekomunikasi. Meski sudah tak mengurus langsung perusahaan, kendali Bakri Group masih dipegang oleh anak-anak dan keluarga dekat Abu Rizal. Abu Rizal Bakri dikenal sebagai salah satu raja media di Indonesia melalui Visi Media Asia yang membawahi TV One dan beberapa media lainnya. Di sektor pertambangan batubara, Bakri Group melalui Bumi Resources memiliki sejumlah anak perusahaan yang menambang di beberapa lokasi, yaitu PT Kaltim Primakol, PT Arutmin Indonesia, dan PT Pendopo Energi Batubara. Bumi Resources sendiri menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia dengan produksi sebesar 70 hingga 75 juta ton pada 2022. PT Kaltim Primakol memiliki konsesi tambang seluas 84.900 hektar di Kutai Timur. PT Kaltim Primakol juga menjadi salah satu perusahaan penghasil lubang tambang terbanyak, yaitu sekitar 43.500 titik lubang. PT Arutmin Indonesia memiliki 7 konsesi tambang seluas 34.000 hektar di Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sementara PT Pendopo Energi Batubara beroperasi di lahan seluas 17.800 hektar di Muara Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan tambang di bawah naungan Bakri Group ini sempat disebut Direktorat Jenderal Pajak telah mengemplang pajak hingga 2,1 triliun pada 2009. Bumi Resources melalui Bumi Resources Mineral memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral. Tak sampai di situ, melalui PT Energi Mega Persada, Bakri Group melebarkan sayap bisnisnya ke sektor minyak dan gas. Perusahaan ini juga tercatat sebagai pemilik PT Minarak Berantas yang dulunya bernama Lapindo Berantas. Perusahaan Bakri Group ini bertanggung jawab atas bencana semburan lumpur yang menewaskan warga dan menenggelamkan 16 desa di Sidoarjo pada 2006. Hingga hampir 17 tahun berlalu, semburan lumpur Lapindo belum juga berhenti. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi di pemerintahan Jokowi ini, mendukung Paslon 02 dan membentuk tim simpul relawan Prabowo Gibran. Selain berpolitik, Bahlil juga membangun bisnis melalui PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Di sektor tambang,
Bahlil terhubung dengan PT Meta Mineral Pradana yang sahamnya dimiliki oleh PT Riva Capital dan PT Bersama Papua Unggul. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, PT Riva Capital juga mengeksplorasi 39.000 hektar lahan tambang batubara di Fak-Fak, Papua Barat, dan 11.000 hektar lahan nikel di Halmahera. Nama Luhut Binsar Panjaitan bukan nama yang asing di dunia politik maupun tambang. Purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Menko Marves ini membentuk tim Bravo 5 yang dalam 2 pilpres terakhir mendukung Jokowi. Pada Pilpres 2024, tim Bravo 5 mendukung Prabowo Gibran sesuai instruksi Luhut. Lewat bendera Toba Sejahtera yang didirikan pada 2004, perusahaan ini kini menjadi induk dari anak usaha yang bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, hingga properti. Per 2020, Toba Sejahtera menguasai konsesi batubara seluas 14.000 hektar di Kalimantan Timur melalui PT TBS Energi Utama dan anak-anak usahanya. TBS Energi Utama juga memiliki bisnis PLTU di Gorontalo, Sulawesi Utara, serta Kalimantan Timur. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama setelah masuk kabinet Jokowi. Nama Toba Sejahtera kembali disebut-sebut dalam persidangan pencemaran nama baik Luhut yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Moldianti. Menurut laporan yang dirilis oleh 9 organisasi pada 2021, Luhut diduga ada di balik tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Hal ini pun kemudian dibantah oleh Luhut. Pandu Syahrir, keponakan Luhut, juga berada di kubu Prabowo Gibran sebagai wakil bendahara TKN. Pandu Syahrir dikenal sebagai investor dan pengusaha batubara yang menduduki posisi penting di berbagai perusahaan. Saat ini, dirinya menjabat sebagai wakil direktur utama PT TBS Energi Utama dan komisaris di PT Karya Baru TBS. Pandu juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Adimitra Baratama Nusantara, anak usaha TBS yang memiliki konsesi tambang batubara seluas 2.950 hektar di Kutai Kartanegara. Erlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar ini, didapuk sebagai ketua Dewan Pengarah TKN. Jejak Erlangga dalam sektor pertambangan bisa dilacak melalui PT Asia Sahabat Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Erlangga dan kedua anaknya menjabat sebagai direktur dan komisaris. PT Asia Sahabat Indonesia memiliki 2 tambang zirkon dengan total luas konsesi mencapai 10.000 hektar yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Bisnis keluarga Erlangga juga terafiliasi ke PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Kapuas Bara Utama, 2 perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kapuas, Kalimantan Tengah. Yusril Iza Mahendra, seorang advokat dan ketua umum PBB, dipercaya sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran. Di samping menjadi politisi, Yusril juga menjabat sebagai komisaris utama PT Indo Bara Nusantara Jaya yang 2 anak usahanya, PT Marwan Putra dan PT Bara Bumi Kertanegara, menambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Wisnuwardana, yang pernah menjabat sebagai CEO PT Indika Energy, memiliki perusahaan pengolahan kelapa sawit bernama PT Teladan Prima Argo yang beroperasi di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Mahir Al-Gadri, anggota penasihat TKN, dikenal sebagai konglomerat sejak masa Orde Baru lewat perusahaan Kodel Group yang bergerak di sektor agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, industri, investasi, dan perhotelan. Nama Mahir Al-Gadri pernah muncul dalam laporan Paradise Paper. Mahir bersama Mami Soeharto disebut sebagai pimpinan dan pemilik perusahaan Spike South Sumatra yang didaftarkan di wilayah Swaka Pajak. Rosan Roslani, mantan Wakil Menteri BUMN dan Ketua Kadin periode 2015-2020, didapuk Prabowo Gibran sebagai Ketua Umum Tim Kampanye Nasional. Rosan pernah menjabat di posisi penting perusahaan milik keluarga Bakri. Rosan pernah menjadi Presiden Komisaris di Bumi Resources. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Arutmin Indonesia dan Komisaris PT Kaltim Primakol, serta Presiden Direktur PT Brokol Energi. Hatta Rajasa adalah politisi senior yang telah melalang buana di pemerintahan sebagai eksekutif dan legislatif, bahkan menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2014. Ketua Majelis Penasehat PAN ini kini menjadi pembina TKN Prabowo Gibran. Bisnis Hatta Rajasa dikelola melalui Artindo Group. PT Artindo memiliki 2 anak usaha, yaitu PT Artasia Cipta Pratama yang memiliki konsesi batubara seluas 5.900 hektar di Kalimantan Tengah, dan PT Artadaya Kolindo yang mengerjakan eksplorasi, pertambangan hingga perdagangan batubara. Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang masih keponakan dari Yusuf Kala, kini memegang posisi sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Erwin Aksa adalah anak dari Aksa Mahmud, konglomerat asal Sulawesi Selatan. Jejaring bisnisnya dikendalikan melalui Bosowa Group. Erwin Aksa juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Semen Bosowa Maros yang memiliki 2 pabrik semen di Maros dan Banyuwangi. Grup Bosowa Semen menjadi grup semen swasta pertama dan terbesar keempat di Indonesia.
Perusahaan lain yang bernaung di bawah Bosowa antara lain PT Bosowa Mining, perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi 1.500 hektar di Konawe Utara. Di sektor batubara, ada PT Madani Citra Mandiri dengan konsesi seluas 5.000 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ludwig Paulus, Wakil Ketua Koordinator Strategis Prabowo Gibran, adalah purnawirawan TNI yang menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR 2019-2024. Dalam bisnis pertambangan, Ludwig tercatat sebagai Komisaris PT Puncak Emas Tani Sejahtera, perusahaan tambang emas dengan luas konsesi 100 hektar di Gorontalo. Pada Pilpres 2024, Menteri BUMN Erick Thohir dengan tegas menyatakan dukungannya ke paslon 02 meski tak masuk dalam struktur TKN. Erick Thohir termasuk bos media melalui bendera Mahaka yang menaungi Republika, Jak TV dan beberapa stasiun radio. Pada Januari 2024, Garibaldi Thohir menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dirinya bahkan mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan ini. Walau pernyataan itu kemudian dibantah beberapa pihak. Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, ada Row Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak. Izin Bapak, terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa. Ini membuat semangat kita, Pak. Untuk tadi ya sekali putaran. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Garibaldi Thohir atau Boy Thohir adalah nama yang sangat terkenal di dunia usaha. Kakak Erick Thohir ini masuk sebagai orang terkaya ke-17 Indonesia pada 2023 dengan kekayaan mencapai 51 triliun. Sumber kekayaan terbesar Boy Thohir berasal dari PT Adaro Energi. Pada tahun 2022, Adaro Energi memproduksi sebanyak 63 juta ton batubara dan menjadikannya sebagai produsen batubara terbesar nomor 2 di Indonesia. Anak usaha Adaro Energi seperti PT Adaro Indonesia, PT Mustika Indah Permai, dan PT Adaro Energi Mineral beroperasi di beberapa wilayah Indonesia untuk mengeruk batubara. PT Adaro Indonesia melakukan kegiatan penambangan di area konsesi seluas 35.500 hektar di Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan. PT Mustika Indah Permai memiliki izin konsesi batubara seluas 2.000 hektar di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Sementara PT Adaro Energi Mineral memiliki 5 konsesi tambang seluas 156.000 hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kedatangan Gibran di Batu Licin untuk menghadiri acara Jalan Sehat Batu Licin Festival yang dilaksanakan oleh PT John Lynn Group sepertinya juga mengindikasikan dukungan konglomerat Kalimantan Selatan kepada pasangan 02. Tak sendiri, Gibran ditemani istri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Grace Natali. Seperti diketahui, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam punya relasi yang baik dengan ayah Gibran. Nama Haji Isam juga sempat masuk sebagai wakil bendahara kampanye tim Jokowi Amin pada 2019. Haji Isam sendiri adalah pengusaha kelas kakap asal Batu Licin yang memiliki perusahaan raksasa bernama PT John Lynn Group yang menaungi sekitar 60 anak perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, batubara, hingga kelapa sawit. Walau tak lagi terjun ke politik, nama Haji Isam tetap punya pengaruh kuat dalam kancah perpolitikan daerah maupun nasional. Pada Pilpres 2024, mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, resmi berduet dengan Mahfud MD, Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Mereka diusung 4 partai besar, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Di kubu Ganjar Mahfud, para pengusaha dan konglomerat juga berada di barisan tim sukses dan pendukung. Menurut laporan jaringan advokasi tambang, setidaknya beberapa nama petinggi partai koalisi hingga tim pemenangan nasional terafiliasi dengan perusahaan tambang, khususnya batubara. Mereka adalah Haritano Sudibyo, Osman Sabtaodang, Heru Dewanto, Sandiaga Uno, Arsyad Rashid, dan Oreas Petrus Modak. Ketua Tim Pemenangan Nasional dipegang oleh Arsyad Rashid, seorang pengusaha sekaligus Ketua Kadin 2021-2026. Arsyad diketahui memegang posisi penting di beberapa perusahaan, seperti Direktur Utama PT Indika Energi, Presiden Komisaris Tripatra Engineering, Komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo, hingga PT Indika Multi Property. Indika Energi sendiri adalah induk perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, konstruksi, transportasi, hingga pertambangan.
Grup Indika dikendalikan oleh dua keluarga konglomerat, yaitu Agus Lasmono melalui PT Indika Inti Investindo dan Wiwowo Basuki Cokronegoro melalui PT Teladan Resources. Indika Energi lewat anak usahanya, PT Kideko Agung, menambang batubara di Kalimantan Timur dengan konsesi seluas 50.921 hektar. Ada juga PT Multi Tambang Jaya Utama yang menambang batubara di lahan seluas 24.900 hektar di Kalimantan Tengah. Indika Energi mampu memproduksi batubara hingga lebih dari 30 juta ton per tahun dan menjadikannya sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Selain batubara, Indika Energi juga memiliki kontrak karya untuk proyek tambang emas di Sulawesi Selatan seluas 14.350 hektar melalui Nusantara Resources. Di luar itu, Indika Energi juga bergerak di bidang konstruksi minyak dan gas hingga pembangkit listrik. Bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang sebelumnya berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019, kini didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar TPN. Sandiaga Uno menjadi menteri terkaya di Kabinet Jokowi dengan aset mencapai 10,62 triliun. Sumber kekayaannya berasal dari perusahaan investasi yang ia dirikan, bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Saratoga kemudian berinvestasi di Adaro Energi, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di lahan seluas lebih dari 180.000 hektar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Kepemilikan saham Sandiaga juga tercatat di PT Merdeka Copper Gold yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan memiliki banyak anak perusahaan. PT Bumi Sukses Indo misalnya memiliki tambang emas bernama Tambang Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur dengan konsesi seluas hampir 5.000 hektar. Tambang Tumpang Pitu menjadi penyumbang pajak terbesar di Banyuwangi, tapi juga menyebabkan berbagai krisis sosial ekologis dan permasalahan pelik. Lokasi tambang Tumpang Pitu awalnya adalah kawasan hutan lindung, yang kemudian oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, diusulkan untuk diubah menjadi kawasan hutan produksi. Lalu disetujui oleh Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan. Berbagai penolakan warga atas tambang ini juga terus terjadi bertahun-tahun hingga berujung kriminalisasi. Salah satu kasus paling terkenal adalah penangkapan Heri Budiawan alias Budi Pego karena penolakannya terhadap aktivitas tambang pada 2017. Heri Budiawan alias Budi Pego harus kembali mendekam di penjara setelah upaya kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu ditolak. Aktivis Budi Pego ditahan hanya karena kritis menolak penambangan emas Tumpang Pitu yang merusak lingkungan. Budi Pego divonis 4 tahun penjara karena dianggap mengajarkan ajaran komunisme akibat spanduk Palu Arit yang muncul saat aksi protes berlangsung. Dari sejumlah keterangan warga dan pendamping hukum, barang bukti spanduk Palu Arit tak pernah dihadirkan dalam persidangan. Nama Sandiaga Uno pernah muncul dalam laporan Panama Papers dan Paradise Papers hasil investigasi Konsorsium Jurnalis Internasional pada 2016-2017. Dalam kedua laporan tersebut, Sandiaga Uno tercatat memiliki beberapa perusahaan cangkang di wilayah swaka pajak British Virgin Islands. Yang saya bisa pastikan bahwa tidak ada hukum yang dilanggar oleh kami. Yang saya bisa pastikan juga secara tegas bahwa tidak ada kewajiban pajak yang pernah dilanggar selama saya menjabat menjadi pimpinan perusahaan kami dan grup kami. Dan yang saya bisa pastikan bahwa kami melakukan itu dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berinvestasi di Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, resmi mendukung Ganjar Mahfud sebagai Capres 2024. Konglomerat ini memiliki total kekayaan mencapai 16,35 triliun hingga membuatnya menjadi Ketua Umum partai terkaya di Indonesia. Haritano menjadi salah satu bos media lewat bendera MNC Group yang menaungi RCTI, MNC TV hingga iNews dan beberapa media online lainnya. Dalam sektor pertambangan batubara, PT Bakti Coal Resources, perusahaan batubara milik MNC Energy Investment, menaungi setidaknya 9 perusahaan tambang batubara dengan total konsesi mencapai 72.400 hektar di beberapa lokasi. Selain pertambangan batubara, Haritano juga memiliki bisnis minyak dan gas, yaitu PT Bakti Migas Resources dan PT Suma Sarana. Jadi kalau calon presiden itu harus sejahtera suami istri, betul? Siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Mau? Osman Sabtaodang adalah pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Hanura yang pada Pilpres kali ini mengusung pasangan nomor urut 03. Bisnis Osman dikendalikan melalui Oso Group.
Jejaring perusahaan ini meliputi sektor properti, jasa keuangan, transportasi, agrobisnis, hingga pertambangan. Melalui PT Citra Putra Mandiri yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Osman beserta istri dan anak-anaknya, Oso Group memiliki beberapa tambang batubara. Seperti PT Total Orbit Prestasi yang memiliki konsesi seluas 64.700 hektar di Barito Utara dan 649 hektar di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada juga PT Energi Persada Nusantara yang menambang batubara di konsesi seluas 4.900 hektar di Berau, Kalimantan Timur. Selain itu, Oso Group juga mengelola tambang bauksit di Sukadana, Kalimantan Barat melalui PT Mangan Kupang Mandiri dan tambang granit di Pulau Karimun, Kepulauan Riau seluas 1.799 hektar. Orias Petrus Modak, bendahara umum tim pemenangan ini, adalah komisaris independen di PT Rukun Raharja, perusahaan yang berfokus pada perdagangan gas hingga pembangkit listrik milik Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani. Muhammad Yusrizki, Direktur Utama PT Basis Utama Prima yang terafiliasi dengan perusahaan Happy Hapsoro, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Tower BTS yang menjerat Menkominfo Joni G. Plate pada 2023 yang lalu. Sedangkan PT Trubajaya Engineering milik Happy juga disebut telah menerima uang 7 miliar dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Orias juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Bukit Asam, Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia, serta Direktur Utama PT Inalum. Heru Dewanto adalah Sekretaris Eksekutif di kubu Ganjar Mahfud. Heru menjabat sebagai Direktur Utama PT Tera Altilium Berdaya yang terafiliasi dengan Altilium Group, sebuah perusahaan yang berfokus pada pasokan nikel untuk menggerakkan produksi massal baterai kendaraan listrik. Heru Dewanto juga pernah memegang posisi strategis di sejumlah anak perusahaan PT Indika Energy. Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Cirebon Power, Heru pernah dicekal KPK untuk tidak berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi perizinan proyek PLTU Cirebon II yang menjerat mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.